Hai teman-teman, hari ini kita bahas tentang kecanduan. Nggak bisa kita pungkiri bahwa saat ini banyak sekali di antara kita yang menderita kecanduan. Sampai kadang-kadang kita kecanduan pun kita nggak sadar kalau kita kecanduan. Kecanduan itu sangat kompleks banget ya. Fenomena ini banyak ditemui sekarang ini ya. Baik itu kecanduan secara fisik maupun kecanduannya juga secara psikis atau mental. Baik itu kita kecanduan yang hanya berupa makanan atau sampai kecanduan terhadap sesuatu, dan ini bikin kita mengalami ketidakseimbangan secara spiritual dan secara energi. Nah, gimana sih maksudnya dan apa dampaknya? Apalagi ini udah bawa-bawa soal spiritual dan soal energi. Kalau kita kecanduan terhadap sesuatu, bagaimana akibatnya kepada diri kita sendiri? Kita langsung aja mulai ya teman-teman. Teman-teman, aku akan bahas kecanduan dari sisi energi dan spiritual. Jadi kalau misalnya saja adiksi ini atau kecanduannya itu adalah bentuk gangguan energi di dalam tubuh seseorang, di mana kalau misalnya kita menderita kecanduan ini akan menyebabkan penyumbatan energi di bagian tubuh kita. Jadi kalau kita udah mengalami adiksi nih, kita sering merasa tubuh kita ini ada bagian-bagian yang akan mengalami kekosongan energi. Maka akan mencari hal di luar dari kita sendiri, mencari bentuk untuk mengisi kekosongan tersebut. Kekosongan spiritual gitu ya. Makanya akhirnya larilah ke adiksi tertentu, karena memang tubuh itu mengalami kekosongan energi tadi ya. Nah, kenapa kosong? Karena adanya penyumbatan energi atau gangguan energi. Nah, aku jelasin lagi misalnya kita dari sisi cakra-cakra ya. Jadi kalau misalnya kita kecanduan terhadap sesuatu, misalnya saja kita kecanduan terhadap alkohol, kecanduan terhadap makanan tertentu, kecanduan terhadap rokok ya. Itu misalnya kita mengalami penyumbatan pada cakra solar plexus. Ini artinya cakra kita yang di solar plexus ini akan mengalami gangguan. Gangguannya bisa berupa apa? Bisa berupa gangguan kesehatan juga. Karena biar bagaimanapun semua cakra di dalam tubuh kita ini sifatnya adalah sangat penting dan semuanya harus dalam keadaan yang sehat. Nah, apalagi nih akibat dari kecanduan, aura kita pun menjadi tidak bagus karena energi yang mengalir di tubuh kita not good gitu ya, tidak seimbang. Ketika energi yang mengalir di dalam tubuh kita itu tidak seimbang, apalagi nih yang bisa terjadi? Jadi yang terjadi adalah kita juga mudah diserang dari sisi energi negatif dari luar tubuh kita. Energi negatif itu bisa berupa emosional dari orang lain yang cepat sekali nempel, jadi cepat sekali terbawa oleh emosi, cepat marah gitu ya, karena memang vibrasinya kita nggak bagus, jadi sehingga kita gampang sekali ketimpaan entitas energi negatif dari luar, dari eksternal tubuh kita. Ini yang akan terjadi kalau kita mengalami gangguan energi kecanduan. Teman-teman lagi mengalami kecanduan terhadap apa nih? Jadi kalau kecanduan, kalau misalnya kita lihat juga dari sisi spiritual, kecanduan ini juga bisa artinya adalah putus hubungan dengan energi ilahi. Bukan lupa Tuhan, bukan ya. Jadi kalau misalnya dibilang lupa Tuhan kayaknya terlalu jauh ya, pasti kita semua selalu ingat Tuhan juga. Tetapi lebih ke arah energinya itu putus nih, energi ilahi yang harusnya kita punya, harusnya terkoneksi secara mendalam, secara tidak putus, terus mengalir yang akan memfulfill energi kita. Energi kita kalau misalnya energi ilahi itu nggak putus ke kita, apa aja sih isinya? Banyak ya. Kita akan merasa dicintai, kita akan merasa mudah mencintai, kedamaian sejati, kebijaksanaan seperti itu ya. Sehingga kalau energi ini putus atau tidak ada di dalam diri kita, ini akan mengakibatkan kita mencari kekosongan itu, dan biasanya larilah ke kecanduan tertentu. Gimana kita bisa nggak kecanduan kalau kita memang kehilangan kebijaksanaan, kehilangan kedamaian? Itulah yang kita cari, itulah yang kita kejar. Kecanduanlah ke sosial media, handphone, kecanduanlah ke rokok, makanan tertentu, kecanduan alkohol, dan lain sebagainya.
inilah yang disebut bahwa kita putus hubungan dengan energi ilahi. Nah tadi ya teman-teman ya, kalau misalnya kita mengalami kecanduan, itu ada bagian dari cakra kita yang mengalami gangguan. Dan kalau satu cakra mengalami penumpukan karena energi dari kecanduan tersebut menumpuk di satu cakra tertentu, otomatis cakra lainnya juga akan bermasalah karena aliran energi di dalam tubuh kita menjadi nggak seimbang, aura kita menjadi juga nggak baik gitu ya, mudah terkena penyakit, bisa juga sangat mudah terkena emosi dari orang lain. So, kecanduan ini nggak ada bagus-bagusnya. Kalau misalnya saat ini kamu bisa mengatasi kecanduan kamu, segeralah diatasi. Karena biasanya kalau udah tahu dampaknya apa, kita jadi lebih mau aware gitu ya. Bagaimana sih ini aku udah kecanduan terhadap sesuatu, dan ketika tahu dampaknya, oke, stop. Karena aku percaya banget, apapun yang judulnya udah berlebihan, itu nggak bagus. Apapun juga. Termasuk misalnya aku tuh suka banget misalnya makan kue tertentu. Sampai aku mikir, ini ada apa ya di kue ini? Gak bagus kalau misalnya sampai aku kecanduan seperti itu. Kalau bisa kita detach dari hal apapun. Makanan, lifestyle tertentu, gaya hidup tertentu, perilaku tertentu, kecanduan terhadap sesuatu hal. Kalau bisa jangan ada yang membuat kita ke drag down nih energinya. Jangan sampai. Kalian harus bisa untuk mengatasi hal ini ya. Jangan sampai kecanduan terhadap sesuatu. Ketika mau ngerasain kecanduan, buru-buru di-detach. Boleh suka terhadap sesuatu, tapi jangan sampai kamu melupakan hal-hal lain yang seharusnya lebih menjadi prioritas. So, aku balik lagi, gimana sih caranya mengatasi kecanduan kalau misalnya kamu udah tahu akibat dari kecanduan dan punya kesadaran untuk mengatasinya. Sebenarnya mudah aja, lakukanlah meditasi. Di dalam meditasi, lakukanlah visualisasi bahwa energi mengalir dengan baik di dalam tubuh. Lakukanlah visualisasi bahwa kamu bisa hidup dengan baik tanpa kecanduan terhadap sesuatu itu, gitu ya. Misalnya kecanduan rokok. Ketika divisualisasi, kamu membayangkan bahwa misalnya habis makan, yang aku biasanya ngerokok, habis makan aku langsung bekerja kembali, gitu ya, tanpa merokok. Jadi hal merokok ini kamu visualisasikan tidak terjadi. Itu bisa dijadikan sebagai pemulihan terhadap kecanduan. Penyembuhan kecanduan juga bisa dilakukan dengan cara penyembuhan secara energi. Kamu bisa menghubungi teman-teman healer yang memiliki basis penyembuhan secara energi, misalnya pranic healing ataupun juga reiki yang menggunakan basis penyembuhan secara energi. Jadi nanti energinya itu diselaraskan kembali. Jadi penyumbatannya ini akan diperbaiki, penyumbatannya ini akan di-healing gitu ya. Ini adalah penyembuhan secara energi. Nah, selain itu kita juga harus mengusahakan untuk hidup dengan sehat. Gaya hidup yang sehat, makanan yang sehat. Sebenarnya itu semua adalah tergantung dari kesadaran kita ya. Sehingga kalau misalnya kita sudah memiliki kesadaran bahwa it's not good, itu biasanya akan lebih mudah bagi kita untuk menjalankan kehidupan yang sehat. Kalau misalnya saat ini kamu merasa bahwa hidup kamu tuh susah, sulit gitu, baik pikiran, coba deh kamu perhatikan apakah punya kecanduan terhadap sesuatu. Karena ini bisa menghambat ya tadi ya energi yang akan membuat aura kamu bersinar. Siapa tahu kalau misalnya kamu sudah membersihkan dari kecanduan, kamu akan lebih mudah untuk merasa hidup akan jauh lebih indah. Jadi sebenarnya gampang-gampang aja ya untuk membuat hidup lebih indah. Coba aja kamu list hari ini, punya nggak kamu kecanduan terhadap sesuatu. Teman-teman, tadi adalah bahaya kalau kita mengalami kecanduan, dan juga caranya untuk mengatasi kecanduan itu juga sangat mudah. Apalagi kalau kita sudah punya kesadaran bahwa yes, ini nih aku kecanduan terhadap sesuatu. Itu akan lebih mudah bagi kamu untuk mengatasinya. Yang aku pesan adalah punyalah satu motivasi di mana kita mau merubah hidup kita agar kita bisa melawan si kecanduan ini, melawan energi yang sebenarnya udah stuck, energi yang udah keenakan di situ gitu ya.
energi kamu kan redup gitu ya. Kalau misalnya lagi mengalami kecanduan, auranya tuh redup. Nah, bagaimana caranya supaya bisa punya secercah kemampuan? Sebenarnya itu adalah powernya dari kamu sendiri untuk melawan ini semua, agar energi kita menjadi jauh lebih baik lagi, agar aura kita balik lagi nih, bersinar lagi. Teman-teman, thank you udah lihat video aku hari ini. Semoga berguna dan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau teman-teman punya ide-ide tentang spiritual, bisa tulis di kolom komentar. Aku akan bahas ya. Thank you very much. Bye.